Jujur, kita udah pasrah dengan Marvel. Film terakhirnya pun seperti ini. Si paling Marvel pun akan selalu bilang, Bang, Marvel itu udah habis di Endgame. tapi setelah menonton film ini, Thunderbolts is something else ya. Bukan Marvel dengan penokohan yang superhero sentris, tapi berhasil dikemas dengan lebih humanis. Seperti apa review non-spoiler dari Thunderbolts? Let's feel the cinema. With a lime, my thoughts get louder, and I forgot the time. I listen out of my headphones to survive. Selamat datang di Cinefil, Let's Feel the Cinema. Bersama saya Karisma Putra. Jadi film Thunderbolt ini adalah garapan Jack Schreier yang sebelumnya menggarap seperti film Paper Towns, Robot and Frank, dan series Beef ya. Jadi film Thunderbolts ini adalah salah satu debut perdana dari sutradara Jack Schreier yang membuat film superhero ya. Film ini ditulis oleh Eric Pearson, Joanna Carlo, dan Kurt Busiek. Kalau Eric Pearson ini dulu dia menggarap sebagai penulisnya film Black Widow ya. Jadi masih nyambung lah kalau dia menggarap, ini kan seperti sequel dari Black Widow. Kali ini dia menggarap film Thunderbolts ya, yang dimana tokohnya juga ada Yelena yang diperankan oleh Florence Pugh. Seperti di trailer-trailer yang banyak muncul di sosial media belakangan ini, dan banyak orang bilang kalau wah kayaknya Thunderbolts ini bakal mirip filmnya kayak Suicide Squad kayak gitu ya. Nah, memang dari sinopsis sih agak mirip gitu ya. Dan film ini pun bercerita tentang villain-villain buangan yang bekerja dengan Val, tapi Val itu ingin mereka segera dilenyapkan ya, karena kan mereka bekerja dalam suatu rahasia gitu. Nah, dalam misi rahasia itu yang bertujuan awalnya ingin melenyapkan si grup Thunderbolts ini ya, yaitu ada Yelena, John Walker, Ghost, dan Taskmaster, dan akhirnya secara tidak sengaja bertemu seorang Bob ya dalam saat misi rahasia yang akan dilenyapkan. Nah, di sanalah konflik terjadi. Bagaimana yang tadinya mereka inginnya saling bunuh, akhirnya mereka bisa bersatu, ingin ya revenge gitulah oleh Val ya, karena yang udah ingin melenyapkan mereka seperti itu. Namun alhasil dengan munculnya sosok misterius Bob ini, malah Val berhasil membangkitkan tokoh superhero baru yaitu The Sentry. Oke, dari segi plot cerita jujur ini adalah plot film Marvel paling rapi ya after Endgame ya. Secara tulisannya itu ditulis secara well written, well produksi, kayaknya brainstormnya sangat bagus, dan penulisan dialog-dialognya pun manis ya, dan banyak komedi yang kebetulan gitu ya, mungkin masuk dengan selera saya sih untuk komedinya. Dan memang dengan banyaknya co-writing ya, karena yang nulis ini 3 orang, jadi kerasa banget ini ditulis dengan cukup matang ya, dan dialog-dialog yang diberikan itu ceramah-ceramahnya bagus dah. Kata-kata hari ini dialog yang puitis dan bermakna gitu ya. Penulisannya nggak cuman hanya kata-kata indah, tapi kata-kata indah itu nanti bakal menggiring kita ke suatu konflik dan bakal di callback ya. Opening scene dalam film ini pun dibuka dengan penulisan dialog yang cukup manis ya, sangat-sangat bagus banget kata-kata di situ. Dan nggak cuman kata-kata, kembali lagi memang dalam dialog yang ditulis ini bakal menjurus ke suatu konflik, dan bahkan karakter yang dibangun itu melalui dialog-dialog yang tersembunyi ya. Kalian bakal notice nanti bahwa ada dialog-dialog yang ternyata malah membuat kata-kata itulah yang membuat tokoh kelam The Void hadir kayak gitu. Tumben-tumbenan ya Marvel kayak gini, dan sekilas memang treatmentnya itu bagus ya. Treatment dramanya mirip seperti Captain America Civil War ya. Jadi kalau kalian suka dengan film Captain America Civil War, treatment drama dalam Thunderbolts ya bisa dibilang hampir mirip lah dengan film ini. Nah, untuk performa acting dan karakter ya, Florence Pugh di sini it's just being Florence Pugh ya. Dengan acting yang top notch, Florence berhasil menjadi Yelena, wanita tangguh yang kuat tapi juga rapuh ya. Beda dengan saat Yelena di film Black Widow ataupun di Hawkeye, Yelena versi ini terlihat begitu mature gitu ya, lebih matang untuk masalah pendewasaan dirinya, emosinya gitu ya. Dia lebih mencodongkan emosi duka saat kehilangan kakaknya yaitu Black Widow atau Natasha Romanoff ya.
Dalam film ini pun Florence Pugh berhasil banget mengangkat emosi itu, di mana ternyata sisi gelap Yelena yang ceria gitu ya, yang jahil orangnya, tapi di film ini berhasil menyajikan suatu emosi kelam dari seorang Yelena. Untuk fighting scene dalam film ini pun terkesan malah bagus ini ya daripada film sebelumnya yang Captain America Brave New World gitu ya. Terlihat lebih smooth, elastis, dan emosinya dapat gitu ya. Apalagi seorang Florence Pugh yang menyajikan nggak cuman action tapi emosi yang dia perankan itu saat dia mukul gitu ya, emosinya tersorot dengan bagus, kita bisa merasakan juga. Dan supporting role lainnya pun fighting scene-nya cukup Koreanya bagus ya, sangat-sangat dinamis gitu ya, nggak kaku, nggak kayak baru mau mukul kayak ada ditahan-tahan gitu. Ini sangat fluid banget untuk acting fighting scene-nya gitu ya, cukup keren lah gini ya. Untuk film dari Thunderbolts ini nggak kaku-kaku banget gitu ya, yang paling gue suka dalam film ini. Supporting role dalam film ini pun sangat cukup memukau ya. Ada Sebastian Stan yang tetap ganteng gitu ya, dan berhasil jadi sosok pemimpin grup yang kayaknya Sebastian Stan di sini kan jadi Bucky, sosok Bucky yang karakter development-nya udah naik gitu ya. Dia kayaknya udah bosen gitu sebagai alat mulu gitu dari zaman perang, dia jadikan alat perang gitu. Akhirnya di film Thunderbolts pendewasaannya keluar dan dia jengah gitu ya dengan selalu diperalat jadi sistem. Dan ada John Walker juga di sini yang tampil beda ya, dimana di series Falcon and Winter Soldier kita selalu lihat John Walker itu sosok yang sombong gitu ya, baru diangkat jadi Captain America dan juga sinis. Akhirnya di film ini dibuka sisi lainnya, bagaimana sosok John Walker yang awalnya dibenci, sekarang malah jadi karakter yang bikin kita suka gitu ya, yang bisa bikin awalnya dibenci tapi malah kita jatuh hati dalam film ini gitu ya. Dan juga ada sosok Gus ya. Nah di sini mungkin sedikit minus plot hole karena Gus di sini nggak begitu dikulik-kulik gitu ya, nggak begitu di development dengan bagus gitu, karena untuk karakternya ya kita tahu Ghost sebagai Ghost gitu ya, sebagai hero yang cuma bisa ngilang gitu. Kita nggak tahu bagaimana beside set kelamnya dia seperti apa gitu. Hanya diceritakan dalam dialog-dialog kecil gitu ya tentang origin dari Ghost yang dia hanya hidup di lab gitu, jadi bahan percobaan saja. Dan tokoh supporting role yaitu yang sebagai Mel ya, ini adalah asistennya dari Valentina The Fountain ya, yang cukup mencuri perhatian sedikit gitu ya, karena actingnya sedikit, screen time sedikit tapi cukup mencuri perhatian kita. Dan David Harbour yang menjadi Alexei ya, yang berhasil menjadi badut dalam grup lah gitu ya, sebagai tokoh yang menceriakan suasana. Kalau lagi tegang-tegang, lagi action-action, dia sebagai penceria lah, sebagai badutnya lah di tim Thunderbolt ini, dan cukup berhasil walaupun agak annoying ya. Nah, kalau yang udah nonton gimana menurut kalian ya? Tokoh Alexei di sini memang sedikit annoying. Nah, yang terakhir tokoh Valentina Fontaine. Salah, bukan Valentina De Fontaine ya. Karena nggak boleh, harus isi de gitu ya. Ya, ini tokohnya perfect ya, menggambarkan villain yang cerdik, nyebelin, dan juga manipulatif. Nah, terus tokoh sentrinya gimana bang? Kok belum ngelas nih? Jujur untuk penokohan Sentry ini salah satu good case ya, seorang Bob gitu ya. The Sentry ini case-nya bagus dan memperlihatkan sisi rapuh Bob yang kayaknya banyak beban nih orang gitu ya. Jadi dia berhasil banget mendelivery emosi itu, cocok lah kenapa dia menjadi The Sentry dan nanti akan menjadi The Void gitu, seperti itu ya. Dan mungkin minusnya untuk karakternya di sini mungkin saat menjadi The Void ya, jadi suaranya tuh kayak ini ya, kayak horor Indonesia yang murahan gitu ya. Suaranya kurang keren aja sih ya menurut saya ya. Tapi ya cukup oke lah sebagai jadi The Void ya, sebagai bayangan gitu ya. Oke, untuk sinematografi dan juga visual ya. Jujur treatment sinematografi good ya, tapi nggak ada yang spesial gitu ya. At least ya berhasil menyuguhkan suatu fighting scene yang cukup apik lah, cukup memukau lah, cukup enak dinikmati ya saat fighting scene itu, dan visualnya enak juga ditonton ya. Apalagi saat fighting dan juga saat penggambaran visual emosi dari masing-masing karakter itu cukup epic lah treatmentnya di sini seorang sinematografi ini. Dan setelah gue cari memang ternyata ini adalah salah satu sinematografinya pertama kali lah ya mendeliverikan
atau pertama kali melakukan project film superhero kayak gitu ya. Dan ini sudah cukup good lah ya, walaupun nggak ada yang spesial dari sisi sinematografi ataupun visualnya. Nah, ngomong-ngomong CGI-nya gimana Bang? Ini CGI Marvel kan akhir-akhir ini lagi menurun gitu ya. Nah, CGI di sini sebenarnya ada, tapi nggak banyak gitu ya. Hanya visual-visual ledakan dan juga kayak kehancuran bangunan kayak gitu saja. Ya mungkin Marvel Studio lagi sadar gitu ya, harus meningkatkan visual, dan CGI-nya ada beberapa yang dibarengi dengan practical effect yang bagus gitu ya. Jadi untuk mengurangi beban biaya CGI mungkin Marvel mengcombine ya. Mungkin bebannya malah nambah ya kalau practical effort plus CGI kayak gitu, tapi it's okay lah demi visual yang memukau dalam film Thunderbolts ini. Nah, untuk set art dan kostum production, secara kostum Marvel kayaknya lebih matang di dalam film ini ya gitu. Gak ada suit-suit yang sweet-sweet yang apa kayak superhero banget gitu ya. Ini lebih ke agen-agen yang untuk fighting scene-nya itu enak ya. Jadi kostum-kostum yang digunakan itu tetap ikonik, tetap unik. Tapi kostum yang dipakai itu masih relevan gitu ya, masih humanis gitu ya. Ya bisalah digunakan untuk adegan fighting gitu ya, nggak kayak isi sayap-sayap yang kayaknya kalau pakai sayap itu bakal mengganggu ya gitu. Tapi dalam set kostum atau kostum desain dalam Thunderbolts oke semua dan well prepare banget, well produced, dan Marvel kayaknya mendengarkan kritik-kritik dari fans gitu ya. Ada Taskmaster yang saat ini kostumnya dirubah yang tampaknya lebih bagus gitu dari film sebelumnya, dan ini tampak nggak kayak Power Rangers gitu ya, tapi ini lebih humanis gitu yang baru. Tapi sayangnya Taskmaster di sini ya begitulah. Oke, untuk set production di sini gue rasa Marvel pasti udah mikirin secara mateng ya. Pemilihan set pun cukup jenius dengan ada beberapa set yang outdoor dan juga indoor, dan ada beberapa kejutan lah di akhir ya. Untuk set ini ternyata set yang penuh dengan nostalgia karena kita kembali lagi ke set ini gitu ya. Jadi kalian kalau nonton, menurut kalian gimana? Kalian kangen nggak dengan set yang di scene terakhir tersebut? Oke, untuk sound design, jika menonton di IMAX mungkin ini sound design sedikit satisfying gitu ya. Pemilihan sound saat jurusnya si In The Void gitu cukup oke dan sangat satisfying gitu ya. Jurus-jurusnya soundnya zup 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 ya. Kalau kalian mendengarkan dengan detail juga suara-suara yang tembakan, suara-suara ghost itu detail lah digambarkan atau disuarakan dalam film ini. Dan untuk soundtrack pun sedikit hybrid ya, ada semua genre, ada tahun 80-an, ada rock, ada slow, ada orkes gitu gabung, ngeblend di sini ya. Mungkin ini penggambaran dari sosok Thunderbolt itu kan, dari banyak sekali karakter dan di-blend sesuai dengan isi soundtrack dari film Thunderbolt ini. Pro dan cons dari film Thunderbolts ya. Nah, ini untuk sisi kontra dari film Thunderbolts, ada rekan saya yang bakal mengulas tentang kontra dari film Thunderbolts ini. Ya, silakan Uncle, silakan masuk. Oke, saya adalah Uncle Johnny. Saya adalah feel cinephile ya. Jadi untuk kontra dari film ini, sebenarnya filmnya udah bagus dan judulnya harusnya bukan Thunderbolts tapi Thunderbolt, sorry. Maksudnya Thunderbolt Z ya, karena harus isi Z, film yang sangat Gen Z ya, dan yang tahu-tahu aja. Oke, dan untuk filmnya juga yang lain secara produksi sebenarnya ini adalah film yang sangat bagus, ceritanya bagus. Tapi maaf nih buat para haters Valentina ya. Saya sebagai feel cinephile mewakili Valentina. Coba kalian pikir, kalau nggak ada Valentina, itu Mbak Yelena itu seperti mbak-mbak alkoholik biasa ya, karena nggak ada kegiatan, dan ujung-ujungnya nanti dia dibawa temennya terus ke Swedia, terus temen-temennya dibakar ke desa terpencil ya. Ya, dan untuk selain itu The Void ya, yang jadi The Void sebenarnya udah bagus, sangat jangki, nggak ada kontra sih, The Void bagus. Cuman suaranya kenapa kayak film-film Indonesia ya, iblis-iblis Indonesia. Cuman diganti pitch-nya doang lah, cuma itu doang yang diganti The Void-nya. Udah suaranya kayak iblis-iblis di hantu horor Indonesia. The Void udah se-OP itu ya, padahal udah OP banget ini di situ, tapi kalahnya cuman sama Teletubbies. Overall jujur ini bisa dibilang film penyelamat Marvel Studio ya.
berhasil menyuguhkan cerita yang relevan, penuh aksi, dan punya makna yang dalam gitu ya. Udah lama kita nggak disuguhkan oleh Marvel dengan cerita yang sedikit humanis, unik, tapi tetap ada heroik, aksi heroiknya juga kayak gitu. Nah, rating untuk film ini 7,8/10. Menurut saya, pendapat secara subjektif. Nah, kalau kalian udah nonton, rating kalian berapa nih untuk film ini ya? Oke, segitu dulu sebuah review film Thunderbolts bersama saya Karisma Putra, dan jangan lupa buat kalian yang menonton, jangan lupa subscribe. Ini adalah YouTube baru ya, YouTube baru, dan masih baru, bantu support untuk subscribe, like, dan komentar di bawah jika kalian punya kritik ataupun saran, atau kita bisa diskusiin tentang film Thunderbolts ini. Jangan lupa subscribe ya sekali lagi, karena support kalian sangat berarti buat saya untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, dan saya Karisma Putra pamit, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.